Kembali lagi bersama saya Jamie Channel di video pembelajaran. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang PPN masukan dan PPN keluaran. Oke, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membahas seputaran pembelajaran. Oke, mari kita mulai. Nah, PPN masukan dan keluaran merupakan dua istilah yang dikenal dalam jenis pajak PPN. Fungsinya untuk menghitung seberapa besar PPN yang perlu wajib pajak setorkan ke pemerintah. PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP, sedangkan PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP. Secara sederhana, perhitungan PPN masukan dan keluaran itu ketika PKP mengkreditkan atau mengurangkan pajak masukan dalam satu masa pajak dengan PPN keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika dalam suatu masa pajak PPN keluaran ternyata lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan kepada negara. Namun, jika yang kelebihan adalah PPN masukannya, maka PKP bisa mendapatkan kompensasi di masa pajak selanjutnya, atau PKP bisa mengajukan restitusi pajak. Nah, contoh perhitungan PPN keluaran. Pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta. Tentukan besar PPN keluarannya. Mari kita bahas. Harga satu laptop 5 juta. PKP menjual sebanyak 20 unit sama dengan 20 kali 5 juta, yaitu 100 juta. Maka PPN-nya adalah 100 juta kali 10%. Tarif PPN sama dengan 10 juta. Jadi PPN sebesar 10 juta merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Contoh perhitungan atau pengkreditan PPN masukan. Untuk menemukan PPN terutang yang harus Anda setorkan ke kas negara, sebelum Anda harus melakukan pengurangan antara PPN keluaran dan masukan yang dapat dikreditkan. Hasil dari pengurangan tersebutlah yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara. Meski pajak masukan ini dapat dikreditkan, namun ada batasan waktu pajak masukan bisa dikreditkan. Pajak masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Dapat pula dikreditkan pada masa pajak berikutnya, namun selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Nah, agar Anda bisa lebih memahami mekanisme pengkreditan pajak masukan, mari kita simak. Saya akan menjelaskan contohnya. Jadi begini contohnya teman-teman. Pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2016 memiliki komposisi PPN sebagai berikut. Jadi nanti tentangnya saya cantumin di sini, kalau nggak di sini akan saya cantumin.
atas penyerahan BKP PPN keluaran atau PKP tersebut sebesar 100 juta, sedangkan pajak masuknya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran pajak masukan sama dengan 100 juta kurang 90 juta sama dengan 10 juta PPN kurang bayar. Nah, pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 10 juta. Sedangkan pajak masukannya sebesar 130 juta. Jadi pajak masukannya sebesar 130 juta ya. Maka PPN keluaran kurang pajak masukan sama dengan 20 juta ribu rupiah kelebihan PPN. Pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta. Sedangkan pajak masukan sebesar 90 juta. Nah, jadi pajak masukannya sebesar 90 juta ya teman-teman. Maka PPN keluaran kurang pajak masukan yaitu 20 juta. PPN kurang bayar ya. PPN kurang bayar sebesar 20 juta. Jadi PPN kurang bayar sebesar 20 juta. Ingat, sebesar 20 juta. Nah, kelebihan bayar pada bulan 20 juta ribu rupiah. Jadi PPN masa April adalah atau 0% atau nihil. Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atau penyerahan BKP atau JKP. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai sini video kita kali ini. Saya Jimmy Channel pamit. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar saya lebih bersemangat untuk membahas tentang video pembelajaran.